Hello, good morning my children. How are you this morning? I hope all of you are doing well ya. Okay, now we study Bahasa Indonesia. Okay, before study, anak-anak yang ada di rumah pray dulu ya. Okay, supaya setiap apa yang kita pelajari diberkati oleh Tuhan. Baiklah, Senin kemarin anak-anak sudah belajar tentang penggunaan tanda titik ya. Oke, sekarang kita belajar tentang mencermati penggunaan tanda tanya. Kalian boleh buka bukunya halaman 113 ya di notebook. Oke, Miss ulangi sekali lagi. Materi kita hari ini yaitu mencermati penggunaan tanda tanya. Nah, di pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang penggunaan tanda tanya atau sudah belajar tentang tanda tanya. Ayo diingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan tanda tanya. Tahu kan? Atau tidak tahu ya? Pasti tahu ya, karena anak-anak Miss rajin belajar di rumah ya. Oke. Nah, tanda tanya itu digunakan untuk kalimat tanya dengan kata apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oke, nah jadi kalau kalimat tanya harus disertakan tanda tanya di akhir kalimat. Beda dengan tanda titik yang kita pelajari minggu lalu ya. Oke, nah jadi kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang yang diberikan pertanyaan. Oke, jadi kalimat tanya itu kalimat yang berisi gagasan. Nah, jadi kita menggunakan kalimat tanya itu udah supaya kita diberikan tanggapan oleh orang yang kita tanyai ya. Itu dia kalimat tanya. Nah, jadi tadi tanda tanya itu digunakan untuk kata apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, itu kemarin sudah pernah Miss singgung ya, yaitu 5W tambah 1H. 5W tambah 1H ya. Oke. Nah, jadi macam-macam kata tanya. Tadi yang pertama apa ya. Nah, jadi kata tanya apa ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan ataupun perbuatan. Oke, contohnya, apa makanan kesukaanmu? Nah, maka di akhir kata kesukaanmu kita harus membubuhkan apa? Tanda tanya. Oke, yang kedua yaitu kata tanya siapa ya, who. Oke. Nah, kalau kata tanya ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam suatu peristiwa. Nah, kalau siapa berarti dia menanyakan orangnya, pelaku ya. Contohnya bagaimana, Miss? Contohnya seperti ini. Siapa yang memukul anak itu? Nah, siapa yang memukul anak itu? Maka di belakang kata itu kita harus membubuhkan tanda tanya. Nah, kalau ditanya siapa yang memukul anak itu, maka kita akan menunjukkan subjeknya, si A. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada kata tanya kapan, when ya. Oke, nah kalau kata tanya kapan ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan peristiwa terjadinya ya, untuk menanyakan kapan
peristiwa itu terjadi. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kapan anak-anak dapat belajar kembali? Nah, dia kan bertanya, kapan katanya. Kapan anak-anak dapat belajar kembali? Nah, di belakang kata kembali, kita juga harus membubuhkan tanda tanya, ya. Maka akan dijawab seperti apa? Kalau pertanyaannya, kapan anak-anak akan belajar kembali? Maka jawabannya apa? Apabila COVID-19 telah dinyatakan hilang atau tidak ada lagi di Indonesia, ya. Oke. Nah, yang number 4 ada kata tanya di mana, ya. Nah, jadi kalau kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat, ya, tempat terjadinya suatu peristiwa. Oke, contohnya bagaimana? Di manakah kecelakaan itu terjadi? Tetap sama ya, di belakang kata terjadi tetap dibubuhkan tanda tanya. Nah, kalau ditanya, di manakah kecelakaan itu terjadi? Maka jawabannya apa? Di depan rumah saya. Boleh ya? Di depan sekolah saya. Boleh, karena dia menanyakan suatu tempat. Oke, number 5. Kata tanya mengapa. Nah, kalau kata tanya mengapa ini berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab, ya, tentang suatu peristiwa yang terjadi. Oke, contohnya bagaimana? Mengapa dia sakit? Nah, mengapa si Jiko sakit? Oke, mengapa anak itu sakit? Tetap ya, di belakang kata sakit dibubuhkan tanda tanya. Mengapa dia sakit? Karena tidak makan. Oke, yang terakhir the last ya, kata bagaimana. Nah, jadi kalau kata bagaimana ini fungsinya sebagai kata atau proses sebuah peristiwa, ya, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contoh, bagaimana terjadinya peristiwa itu? Nah, tetap di kata itu dibubuhkan tanda tanya. Oke, bagaimana terjadinya peristiwa itu? Nah, di belakang kata itu dibubuhkan tanda tanya. Oke, sampai di sini materi kita. Untuk tugasnya, anak-anak boleh menggunakan kata tanya 5W tambah 1H tadi, ya, dari kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian boleh cari contohnya dalam suatu kalimat. Setiap satu kata tanya, anak-anak boleh mencarinya 3 contoh. Misalkan apa yang sedang kamu lakukan. Nah, seperti itu dia contohnya ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum anak-anak mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa dulu. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. God bless us.